semua tuduhan-tuduhan NI segala macam ternyata itu sudah diskenariokan, didesain dengan tadi ya teroris lah, stempel teroris segala macam. Ini oleh orang ini ya saudara ya. Hasilnya YPPP ini saudara ya. Jadi Yayasan Pendidikan Pesantren Indonesia, hasilnya adalah pelatihan militer di sekolah-sekolah saudara ya. Ini dipakai buat nembakin kalian nih, orang-orang kafir nih. Ya, mereka dipersiapkan saudara ya. Apa bedanya sama PKI saudara? Yang di lubang buaya ya, bukan PKI-nya DNID ya, tapi PKI yang di lubang buaya nih. Perampasan aset, tadi kan bilang kita ambil alih Al Zaitun. Ya kan, perampasan aset dan pelatihan model seperti ini saudara. Jadi dan itu dibacking oleh MUI saudara ya. Itu semua ya dibacking oleh MUI. Makanya Pak Jigu bilang lawan MUI habis-habisan, kita mau dukung ya. Galarua mau nyemplung langsung ya, kita bikin semua gugatan-gugatan oleh Galarua. Jadi kejadiannya ini tuh sebenarnya sudah di skenario Pak. Mulai dari awal ya. Skenario. Ya itu orang-orang yang mau merampas dari itu saya sudah kasih linknya itu link dari percakapan mereka. Kalau di situ dia bilang itu NII yang ingin ngambil harta Zaitun itu. Buat saya penting adalah memberitahu bahwa Al Zaitun itu nggak tertutup. Kalau tertutup dia nggak akan izinkan donor masuk, gitu. Ya sudah terjadilah kehebohan itu. Tapi itu kunjungan ke pesantrennya atau ke dermaganya? To different places. Bedanya 1,5 jam. Ya. Karena begini, beliau minta saya tinggal di Al Zaitun, ada kamarnya Pak Harto, suite room. Cuman kan saya kalau mikir ada bom di dalam kan saya takut juga. Oh, curiosity sih curiosity, tapi jangan curious the cat dong, bener nggak? Saya bilang, saya pikir seorang Koni nggak pernah kenal rasa takut. Ada dong, beda antara rasa takut sama rasionalitas. Anyway, akhirnya saya tuh jauh, jadi dua tempat berbeda. Nah, ketika saya sudah lihat galangan kapal, saya melihat mereka sudah bikin mau kapal ketiga yang 150 meter, linasnya sudah jadi. Saya berangkat bukan sama orang nggak ngerti perkapalan loh, sama Dan Manal, dia lulusan sekolah Amerika. Kalau kita bicara galangan kapal dan kapalnya sebesar itu, berarti lautnya harus dalam. Laut dalam, itu laut kan lepas. tidak begitu. Enggak, itu langsung laut lepas, sekitar 7 hektaran apa segede ini ya. Berarti dia mengerti untuk memilih lokasi. Dia mengerti lokasi, dia ciptakan nyanyian, dia ciptakan tentang bagaimana visi maritim. Dan dia sudah bangun semuanya sendiri, dan yang lebih hebat, kren-krennya semua alat berat itu ada punya semua sendiri. Kalau orang lain kan nyewa. Yang paling gila, saya kan tanya, ini siapa yang desain? Saya dibawa ke belakang, dia tuh eksperimen dari kapal sampan, lalu kapal panjang 10 meter. Orang Al Zaitun sendiri, teknisi Al Zaitun sendiri, buat aku itu kebanggaan gitu loh Prof. Jadi maksud aku tuh kalau lihat masalah tuh coba clear lah gitu, jadi jangan dicampur aduk. Kayak ada ngomong, kok nih bedakan, itu galangan ini akidah. Apa hubungannya, gue nggak ngerti. Gue lagi ngomongin soal pembuktian teknologi gitu loh, industri. Ya. Nah, tapi kapal ini untuk apa? Bukan untuk ekonomi perang biru. tentunya. Untuk ekonomi biru. Untuk ekonomi biru. Tapi kembali nih, pernah dengar nggak Mas Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas bilang, Indonesia ini bisa kena spillover perang Cina dan Amerika di 2037. Ya, betul. Otak saya itu kan langsung mikir. Ini geopolitik sedang berubah. Sedang berubah. 14 tahun kita bisa bikin apa? Kalau PT PAL dan lain-lain galangan itu selalu terlambat kepada angkatan laut. Jadi di benak saya langsung, itu kan normal. Negara dalam keadaan perang, punya sipil bisa dimiliterkan kan? Jadi di kepala saya, oke, besok ada apa-apa nih kapal bisa dong. Dan galangan bisa jadi galangan kapal untuk militer. Jadi terus saya juga ngomong tuh sama Pak Panji, gue bilang, saya ajak Dananan naik kita ke kapal ya, bukan cuma lihat dari luar, kita naik ke kapal. Saya tanya Dananan, ini gimana kalau misalnya ada apa-apa? Oh bisa Bu, kita bisa pasang senjata ini. So itu sebenarnya tujuannya gitu. Setelah bertemu dan setelah berdialog, apa kesimpulannya? He's a very smart guy, bisa belajar bisa berapa bahasa, dan dia mungkin pengagum kekuatan keberdikarian Israel. Jadi bahasa Ibrani-nya bagus sekali. Itu sebabnya belakangan ini dia banyak sekali nyanyi. Dia memang kayak saya aja, kayak saya suka Rusia. Itu kan nggak bisa didiskusikan, kita suka aja negara itu. Saya Putin karena saya suka Putin gitu. Menurut saya leader yang diperlukan peradaban ini adalah sekelas Putin.
itu kan is very personal choice. Lah kalau dia sekarang suka sama lagu Israel atau mau nyanyi Salam Alaihim juga ya terserah aja. Menurut aku sih, ya kan? Ya. Jadi nothing to do dengan apa-apalah gitu menurut saya sih gitu. Apakah Selamat sore Yes. Bapak Ibu. Selamat sore. Sore. Selamat datang di Bisik Kami. Makasih. Mau minum kopi atau teh, Pak? Aku kopi aren. Kopi gula Ada aren. es. Heeh. Saya black coffee. Black coffee. Makasih ya. Makasih. Ya. Gitu. Jadi ya mungkin dia punya kekaguman terutama tadi kan saya bilang, loh kalau sampai paku aja produksi sendiri, Di Al Zaitun itu. Ya ampun, aqua sih udah biasa, roti-roti. Jadi gini ya, siswa Al Zaitun itu makan 3 kali sehari, sama 3 kali snack. Snacknya apa? Roti. Saya tuh pikir roti apa ya? Mohon maaf ya, kita kalau orang Jakarta selalu mikir, apa sih daerah gitu kan ya? Apalagi daerah kayak begitu. Biasa suka underestimate sombongnya Jakarta. Begitu saya coba, rotinya enak bener semuanya. Dan kualitas bagus. Kualitas bagus. Pisangnya semua udah cap zaitun, Artinya airnya dia zaitun. memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dan Prof, you have juga- to go there. Menurut aku, dia tuh lagi bangun kekuatan ekonomi. Kalau di Israel kita sebutnya kibbutz. Jadi kemandirian sentra-sentra Ya, ekonomi. kibbutz, ya. Nah, kibbutz. Jadi dia bilang, betul Bu Koni, Mazat itu kibbutz. Katanya saya juga baru tahu. Mazat itu kibbutz. Bukan mata-mata Israel. Kalau ada kita punya mata-mata Israel, saya pernah dituduh Mossad. Harusnya bangsa ini bangga. Susah soal jadi mata-mata Israel atau jadi Mossad. Kemudian juga ada yang menyebutkan di situ ada peran intelijen yang merubah wajah Al Zaitun yang tadinya adalah akan mendirikan NII dan kemudian Kemudian di menjadi NIKW berapa gitu ya? Betul. Oke. Gini ya Prof ya, kita ini jangan underestimate sama negara kita lah. Betul nggak Prof? Dengan bangsa sendiri. Dengan bangsa sendiri. Kita punya Menko Polhukam. Nah ini kritik saya juga buat Pak Mahfud lah. Pak Mahfudnya jangan cuma dueng bikin gong terus kabur nggak ada gitu loh. Maksud saya, you have all the apa ya Begini sebenarnya. institution dan perangkat Ada untuk oknum, cek dan ada umumkan apa oknum. hasilnya. Dia itu Gitu. Makanya saya appreciate kalau memang Pak Sigit sekarang menyatakan akan segera ditetapkan apanya. Dia kan Tapi kan berarti orang pertanyaan Zaitun. 22 tahun LS itu negara ini tidak kan ada di terjawab. Zaitun, Zaitun itu udah 22 tetapi di tahun. luar Pak. Zaitun. Masa 22 tahun kita Kalau suudon berkata aja orang sama Arab, Zaitun itu. Makanya buat saya sekarang ada begini Itu malah pembuktian. Tapi tugas saya orang kemarin, NI 1 sampai pertama 8. nggak ada hubungan sama si Kan KW-KW gitu, itu. ada Itu dua tugasnya nih, ada Pak 1 sampai 8. Budi Gunawan dong. Ada Ada ini. BIN. Kalau Ya, perlu nah, pakai Bais, pakailah itu di Bais. babad Nah, habis jadi buat yang saya 1 sampai 8 lebih kepada itu. tadi, oh gitu. ini ada apa-apa sama negeri ini, sepertinya galangan ini berfungsi. kira Dan kalau ada apa-apa itu sama merasa Zaitun, dirinya you never know ya, Zaitun itu organisasi sebesar NI, itu. padahal mah Katanya dia uangnya itu banyak ada di banget. NI 1 Pasti sampai itu juga 8. kepentingan yang kita nggak ngerti apa. Merasa Jangan dirinya sampai galangan itu jatuh ke tangan yang salah. Buat saya itu aja, pokoknya oleh Bapak AL ambil gitu. Untuk dana itu Jadi Al sebenarnya Zaitun bukan clear, ke sudah bukan Clear, dan Jadi waktu bisa saya di- datang itu bisa diaudit, speech, ada nggak ada datanya. boom. Jadi Karena saya ini langsung sebenarnya ke bawah, saya sangat minta parkir di bawah lah. bagaimana ya? Kan di bawah parkir, di bawah Al Zaitun Sangat ada bangku. kompleks, Ada sangat bangker, kompleks mobil. gitu Bangker antara mobil, ideologi kayu-kayu, dengan kayu tua, ini kayu apa dengan laba-laba gitu. dengan institusi belajar itu Karena dia sangat bilang gini, kan kompleks. bisa aja Bu Koni datang tahu-tahu Jadi ditaruh sebenarnya kayu. mereka itu Ya, enggak juga dihantam. laba-laba. Emang kita dari Dihantam. Muhammad bisa Kaum ajaib khilafah gitu ada itu. laba-labanya. Nah ini sebagai kata makanya dari awal inilah garda terdepan untuk memajukan Pancasila, untuk supaya Pancasila ini sakti, maka Zaitun itu sebagai garda terdepan untuk umat Islam itu mendegradasi negara Islam. NII 1 sampai 8, malah mereka itu tidak mau disebut NII sebenarnya, tapi berkamuflase ke NKRI. Jadi NKRI itu diganti Negara Khilafah Republik Indonesia. Tidak, dia mengatakan kalau NI itu kecil hanya Indonesia katanya. Tapi dia menggantinya Negara Khilafah Republik Indonesia yang notabene hari ini sudah terbukti mereka itu ingin memberikan negara khilafah gitu. Jadi kalau kita bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi mereka mah negara khilafah Indonesia. Mereka tidak mau disebut NI loh Pak Ya, hari ini. jadi sebetulnya Ma'ruf Amin inilah yang mau mendirikan negara Islam, bukan Panji Gumilang. Jadi maling teriak maling, intinya begitu. Saya yang ngomong, bukan Pak Soehardi ya. Ini yang ngomong saya ya. Nih disclaimer, yang ngomong saya, bukan Pak Soehardi ya. Jangan nuntut Pak Soehardi, saya yang ngomong. Jadi sebetulnya NU inilah yang mau bikin negara Islam, maling teriak maling. Bukan si Panji Gumilang. Panji Gumilang menghalang-halangi, makanya dibacok sama si MUI.
Ya, saya mengamati kasus yang menerpa Syekh Panji Gumilang ini, itu ada keanehan, tanda kutip. Artinya apa? Katanya penistaan agama, tapi kemudian lari lagi ke pencucian uang. Ada kaitan apa antara penistaan agama dengan pencucian uang? Ya, kalau korupsi bisa, penipuan bisa, terorisme itu bisa, penistaan agama. Nah, ini yang saya bingung ya. Apalagi Prof Mahfud ini sepertinya ikut cawe-cawe sebelum waktunya dan cenderung ya intervensi, sehingga akhirnya Polri dengan sangat terpaksa harus menetapkan Panji Gumilang ini sebagai tersangka. Itu yang saya amati. Jadi memang ada keanehan-keanehan yang terjadi ya. Nah, kalau ini penistaan agama, ada lagi kaitannya dengan Negara Islam Indonesia, NII. Kalau ini NII, sebagaimana tadi moderator sampaikan, bahwa beberapa presiden, termasuk Presiden Soeharto yang begitu kuat, itu pun pernah bermalam di sana. Artinya, di mana ada NII-nya, ya, tolong juga dibuktikan supaya masyarakat nggak bingung ya. Jangan sampai nanti penegakan hukum kita adalah penegakan hukum yang sudah mentarget seseorang yang sebetulnya mungkin bersalah kalau dicari-cari kesalahannya ya. Tapi di sini saya nggak melihat arahnya kemana. Ada yang bilang NII, ada yang bilang penistaan agama, ada juga bilang pencucian uang. Ini membuat bias. Saya sebagai advokat aja sedikit membuat bingung ya. Makanya ini tertarik saya untuk mempelajari, mendalami hal ini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Karel. Nanti Ibu terakhir ya. Saya lanjut dulu dari praktisi hukum Pak Alfon. Yap. Penangkapan, penahanan terhadap seorang pimpinan pesantren merupakan fenomena yang menarik di saat ini, dan menurut kami sudah saatnya masyarakat perlu dicerahkan tentang kepastian hukum terhadap sebuah persoalan hukum. Karena kalau seperti tadi kita dengar dari penjelasan maupun beberapa media pernah mengangkat, mula-mulanya omong tentang NII, Negara Islam Indonesia, sehingga ada berbagai nama yang dikaitkan dengan Panji Gumilang, seolah-olah ini dia adalah merupakan perwujudan daripada pimpinan negara Islam Indonesia di masa kini. Kemudian ada pencucian uang, dan terakhir sekarang penistaan agama. Kita seolah sedang dicekoki iming-iming kebodohan agar takut ada setan. Jadi seolah negara Islam Indonesia pertama setan, tapi hilang setannya, setan barunya jadi penistaan agama. Jadi sebenarnya masyarakat ini harus dicerahkan. Sebenarnya kalau sebuah peristiwa pidana berangkat daripada norma-norma hukum, norma apa yang terlanggar. Nah, kalau norma itu tidak jelas, jangan mengada-ada. Karena norma seperti sekarang penistaan agama sangat multitafsir. Saya berpikir kalau seorang Ahok dikenakan penistaan agama agak masuk akal. Ahok ini non-muslim, coba-coba menafsirkan ayat-ayat Quran dan segala macam, dan dianggap tafsirnya keliru walaupun dia mengacu pada Gus Dur. Nah, yang saya heran kalau penistaan agama jadi pasal hari ini dipersangkakan, Syekh Panji Gumilang ini alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor, alumnus IAIN. Jadi seorang yang belajar di pondok pesantren dengan baik, IAIN, terus kalau dia menista agamanya sendiri, rasa-rasanya ini kok dia ini setan yang ketakutan terhadap setan sendiri kan. Nah, ini yang perlu kita cerahkan pada masyarakat supaya jangan sampai orang ini teraniaya karena pemberitaan-pemberitaan yang sesat, tidak berdasar, bahkan mengada-ada, atau ada manipulasi informasi sehingga sebuah informasi yang bohong apabila disiarkan berulang-ulang itu menjadi kebenaran baru. Ini cara-cara propaganda Hitler di zaman dulu. Udah kuno cara ini sebenarnya, tapi bangsa kita memang masih terbawa untuk semua sekarang seolah-olah melihat ini setan. Makanya kita lihat akhir-akhir ini begitu banyak aparat masuk keluar sebuah pondok pesantren, tempat pendidikan dan sebagainya. Ngapain? Sebab kalau kita lihat bahwa Panji Gumilang sebagai pimpinan pesantren mendidik sekian banyak santri, sepanjang sejarah penangkapan para teroris di Indonesia belum pernah saya dengar teroris itu yang terafiliasi dengan Al Zaitun.
Tidak ada. Kedua, tugas mencerdaskan bangsa secara konstitusi itu tugas negara. Kok hari ini ada orang sipil, ada orang swasta mendidik bangsa, anak bangsa, ribuan orang yang dia sebenarnya mengemban tugas negara, mewakili negara, kok tiba-tiba negara perlakukan dia seperti seorang penjahat seperti itu. Ini aneh bagi saya. Kurang kerjaan apa? Kenapa negara tidak urus uang negara yang dikelola BUMN bisa rugi? Ini dia tidak kelola uang negara. Uang dari berbagai sumber yang tidak perlu dipersoalkan karena udah masuk dalam sistem keuangan yang tidak pernah dipertanyakan dari mana. Kadang-kadang katanya dari misalnya hamba Allah misalnya. Bagaimana mengaudit itu? Nah, tiba-tiba mereka pencucian uang. Jadi sebuah fata morgana hukum seolah ada sebuah danau di padang pasir, padahal sebenarnya nggak ada. Nah, jangan sampai masyarakat Indonesia itu dibodoh-bodohi dan kondisi semacam itu dan masuk pada kebodohan itu sendiri. Saya melihat dari syarat-syarat penahanan terhadap seseorang ya, kalau kita melihat rekam jejak Profesor Dr. Panji Gumilang, dia seorang pimpinan pondok pesantren, jam terbangnya udah sangat tinggi, usia juga sudah boleh dikatakan sudah sepuh, lalu menghadapi perkara yang ya boleh dikatakan perkara yang biasa lah, yang udah umum. Soal penistaan agama itu adalah perkara yang kalau di dalam tindak pidana pun dia masuk tindak pidana biasa, ya bukan tindak pidana yang khusus. Jadi penahanan terhadap Panji Gumilang menurut saya ini adalah tindakan yang berlebihan dari pihak kepolisian. Karena pertama dilihat dari usia dan kesehatannya, yang bersangkutan tidak harus ditahan, ya dia sudah sepuh. Yang kedua, dia memiliki tanggung jawab besar karena harus mengurusi ribuan santri, ya. Lembaga itu pun adalah lembaga pendidikan yang resmi, yang direstui dan didukung oleh pemerintah dari sejak pendiriannya sampai sekarang, ya. Mengelola uang begitu besar, ya segala sesuatunya memerlukan keputusan dari Pak Panji Gumilang. Lalu dengan Pak Panji Gumilang kebebasannya dikekang, kebebasannya dirampas atas nama kepentingan penyidikan suatu perkara, sudah pasti pengelolaan pendidikan di sana mengalami hambatan, belum lagi dampaknya terhadap ribuan santri yang ada di sana. Itu yang saya lihat, aspek-aspek seperti ini tidak dipertimbangkan oleh penyidik. Mereka terlalu dini menahan Panji Gumilang tanpa mempertimbangkan, karena tidak mungkin juga Panji Gumilang melarikan diri. Dia seorang tokoh besar, ya. Dia seorang pimpinan pondok pesantren yang itu tadi saya katakan jam terbangnya sangat tinggi, sehingga tidak ada urgensi dari penyidik untuk menahan terkait dengan kepentingan pemeriksaan. Ya kalau perlu penyidiknya datang ke pondok pesantren karena dia sudah tua, dia juga sedang kurang sehat. Panji Gumilang ini belum tersangka ya, perkaranya belum jelas, dia udah suruh blokir, rekeningnya diblokir, terus nanti dia izinkan, keluarkan ya sekian persen untuk agar ada pembiayaan pesantren dan sebagainya. Kurang kerjaan ya, kerjaan Polhukam kan seperti itu. Pada hakikatnya manajemen itu yaitu pembagian kerja, ya pembagian kerja. Negara itu cukup sibuk. Bagaimana ngurus ngerawat sekian ribu pesantren, santri, makan, minum, pelajaran. Negara yang kasih keluar duit ya buat perguruan tinggi aja, ternyata perguruan tinggi negara juga nggak beres-beres kok. Nah ini yang swasta, dia cari duit sendiri dengan cara yang sendiri. Kalau dianggap cara yang melanggar hukum, periksa dong keuangannya itu, apakah mau dapat dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum atau apa. Dan sudah sekian puluh tahun kok. Iya. Dari Departemen Agama kalau saya tidak keliru menyatakan kurikulum di pesantren ini masuk apa dan pendidikannya variasi A. Artinya baik sekali. Nah, kalau kita mau omong pesantren menyimpang ke apa pendidikan menyimpang, alat pisau analisanya ya undang-undang di bawah Departemen Agama dan di bawah Dignas. Kok tiba-tiba sekarang menjadi penistaan?
Kalau penistaan agama, dia seorang pimpinan, dia nista agama, sekian puluh ribu orang yang dididik itu, kayak apa penistaan sudah terjadi, merobek-robek kesucian agama ini. Makanya saya tadi katakan, dia seorang alumnus Gontor, alumnus IAIN. Kalau yang penistaan itu memang sudah dikerjakan sekian lama, udah rusak itu. Nila setitik merusak susu sebelanga. Dia sebagai seorang pimpinan tiap hari ajarin kesesatan, menista, udah rusak itu. Nah sekarang kita cari tahu berapa ribu alumnus pesantren yang udah merusak ketaatan beragama di Indonesia. Dan kalau kita lihat-lihat, belum pernah kita dengar istilahnya ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar terjadi di sana. Ada juga yang ngomong ada terjadi hubungan seks di bayaran, ternyata tidak seperti itu. Jadi sangat bombastis pemberitaan-pemberitaan yang disebarkan seolah-olah yang sengaja ada proses pembusukan yang direncanakan. Nah kalau tadi dikatakan jangan-jangan ini suatu upaya mau merampok, taruhlah secara terstruktur, karena mungkin kalau orang lihat punya rekening sekian ratus, so what? Apa ada larangan kalau seseorang punya rekening sekian banyak? Kalau tidak wajar pun silahkan aja cari di mana pasalnya. Atau kalau dia sekarang punya kekayaan sekian, mulai kapan orang kaya dilarang? Justru kalau ada masyarakat bangsa yang kaya dan mendidik putra-putri bangsa secara baik, diberi penghargaan. Ketiga, saya lihat, kita baca-baca juga, saya juga pelajari, isu-isu NI ini KW9. KW9 dulu ini binaan daripada institusi negara, bagaimana agar ada penetrasi, agar NII yang sebenarnya Kartosuwiryo punya turunan dan sebagainya itu dia terpotong, terguras dan sebagainya terguras. Ini pahlawan sebenarnya dia, karena dia bisa penetrate. Kita kalau nonton film-film spy, itu pernah ada agen Mossad, jadi wakil menteri pertahanan satu negara di sana, akhirnya dia digantung, kan dia disusupkan di Suriah untuk bagaimana masuk ke sistem. Nah, Panji Gumilang ini kalau boleh kita samakan disusupkan untuk masuk merusak struktur NII. Nah, kalau kita nonton Mission Impossible, memang setiap yang dituduhkan oleh yang memberikan lembaga LSM ini, tapi MUI ini dengan Panji oleh Gumilang, Pak Anwar ini, dengan yaitu NII, NII-nya kan, dan itu dibantah oleh si Panji Gumilang bahwasannya di sini tidak ada NII, tidak ada NII, dan selama saya belajar di situ nggak ada yang namanya clandestine, itu penyuluhan tentang NII atau bayar, nggak ada. Agar jangan terjadi yang disiarkan di TV One itu katanya nanti di kelas 12 itu ada yang namanya irsyad. Irsyad itu tentang pemahaman NII atau bayar. Nggak ada, Pak. Malah saya juga berubah, dan sekarang ketika irsyad itu saya diajarkan mengenai NKRI. Di situ saya diajarkan mengenai kerjasama yang berskala besar, yaitu blue economy. Karena kalau misalkan sekian ribu orang, saudara-saudara sekalian ingin lihat semua berita itu ada di Berita Indonesia yang terbitan dari saudara ini Pak punya alumnus, namanya Robin Simanulang. Nah itu saya baca di tengah masyarakat Indonesia yang begini beragam, dan di situ nggak ada yang namanya NII. Malah justru benar dugaan saya bahwasannya ini semua sudah diskenariokan. Radikal, kan bingung kan? Dibilang komunis tapi dibilang teroris, kan bingung juga nih. BNPT lagi turun tangan, coba bayangin. Harusnya kan bukan BNPT yang turun tangan kalau dia komunis kan, pemerkosa, semua nggak ada buktinya semua, penipu tadi ya. Apalagi terus kemudian gaji karyawan, pemerasan semua karyawannya ngaku-ngaku diperes sama Panji Gumilang dan seterusnya, ya kan, orang-orang barisan sakit hati sama gaji itu MR, Pak, nggak ada yang diperas. Malah justru saya lihat itu ketika wali santri atau pegawai di sana masuk ke situ pasti sejahtera, pasti punya rumah. Ya, saya udah lihat. Si Pak Santiamar sudah ke sana, Pak Rasid. Udah saya lihat.
Jadi semua tuduhan-tuduhan NI segala macam ternyata itu sudah diskenariokan, didesain dengan tadi ya teroris lah, stempel teroris segala macam. Ini oleh orang ini ya saudara ya. Hasilnya YPPP ini saudara ya. Jadi Yayasan Pendidikan Pesantren Indonesia, hasilnya adalah pelatihan militer di sekolah-sekolah saudara ya. Ini dipakai buat nembakin kalian nih orang-orang kafir nih. Ya, mereka dipersiapkan saudara ya. Apa bedanya sama PKI saudara? Yang di lubang buaya ya, bukan PKI-nya DNID ya, tapi PKI yang di lubang buaya nih. Perampasan aset, tadi kan bilang kita ambil alih Al Zaitun. Ya kan, perampasan aset dan pelatihan model seperti ini saudara. Jadi ketika, dan itu dibacking oleh MUI saudara ya. Itu semua ya dibacking oleh MUI. Makanya Panji Gumilang lawan MUI habis-habisan, kita mau dukung ya. Galarua mau nyemplung langsung ya, kita bikin semua gugatan-gugatan oleh Galarua. Jadi kejadiannya ini tuh sebenarnya sudah di skenario Pak. Mulai dari awal ya. Skenario. Ya itu orang-orang yang mau merampas dari itu saya sudah kasih linknya itu link dari percakapan mereka. Kalau di situ dia bilang itu NII yang ingin ngambil harta Zaitun itu. Sebentar, orang ini siapa nih Pak Rashid? Ya ini orang ini siapa nih yang lagi ngomong ini? Kalau itu saya nggak tahu Pak, malah justru saya baru tahu NII itu saat-saat ini. Karena ini kan bilang rapat NII ambil aset Al Zaitun nggak perlu modal. Oh jadi kamu dapat video ini dari mana bro? Saya dapat dari temen wartawan. Dari wartawan ya, coba kita dengarkan sedikit ya. Ini apa nih, Yayasan Pendidikan Pesantren. Yayasan Pendidikan Pesantren ini kan yang lawannya lawannya Al Zaitun kan. Majen TNI R. Gautama Wiranegara. Majen TNI Gautama Wiranegara ya, coba ya. Majen TNI Gautama Wiranegara. Majen TNI ya, Majen TNI Gautama Wiranegara. R. Gautama Wiranegara. Oh ini nih Gautama Wiranegara nih ya, sama nih orangnya nih ya. Bertugas lama di Aceh sebagai penjabat Kabinda. Oh BIN, anggotanya Kabinda Aceh nih. Saudara ya, ini ya orangnya ya. Oke, kita udah dapat nih, kita tandai dulu nih orang-orangnya nih. Coba ya. Jadi ternyata ini adalah tim untuk mengambil aset-asetnya Panji Gumilang, saudara ya. Jadi ternyata saudara lihat sendiri ya. Itu memang sebuah skenario untuk merampok Al Zaitun ya, ternyata ya saudara ya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.